Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an qa'idal hayatil insaniyati syamilah. Faqala ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyrafil mujaddidin wal muslihin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Raya Talaga Kahuripan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dan menandakan kita itu berada dalam ayat Al-Quran. Salah satunya innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bapak ibu yang berada di masjid ini, Allah berikan tanda keistiqomahan. Maka patut kita bahagia, Allah berikan kita keistiqomahan yang sampai pada akhir-akhir bulan Ramadan kita masih berada di masjid. Kenapa? Karena kata Allah, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, yang beribadah kepada Allah lalu beristiqamah. Apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan kepada mereka malaikat-malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, dan Allah akan jauhkan daripada kesedihan dan ketakutan. Hakul yakin, orang yang berada di masjid ini saya yakin mendapatkan ketenangan. Iya, karena itu janji Allah. Dan janji Allah nanti di surga apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah janjikan surga. Oleh karena itu, pertama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita masih panjang, Allah berikan kesehatan, maka paling sedikit mengucapkan kalimat syukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, ayah, bunda yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian subuh ini sebetulnya sahabat saya Ustadz Haris mengundang dalam tema coffee morning. Tapi mohon maaf ternyata tidak ada kopinya ya. Karena kita masuk pada bulan Ramadan. Yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah Allah bilang dalam sabda Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasul bersabda, siapa orang yang ingin mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin. Di sana ada dua tafsiran. Ada dua tafsiran dalam menafsiri hadis ini. Yang pertama, orang yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka hendaklah ia mendalami ilmu agama. Jadi ini langkah kita agar mendapatkan kebaikan. Kita kumpul di masjid ini, kita menimba ilmu, kita mendengarkan kajian, itu salah satu tanda Allah akan menurunkan kebaikan kepadanya. Itu sabda Nabi. Lalu tafsir yang kedua, siapa orang yang ingin mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Jadi ada dua tafsiran. Langkah yang paling mudah itu yang pertama. Kenapa? Karena langkah yang kedua tidak semua dari kita mampu. Mungkin para kiai, para asatid yang mampu masuk ke dalam kategori hadis yang tafsiran yang kedua, yaitu orang yang ingin mendapatkan kebaikan maka harus paham dalam ilmu agama. Ternyata
dalam tafsiran yang pertama, siapa orang yang ingin mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia mendalami ilmu agama. Apakah wajib kita menjadi santri dulu? Tidak. Apakah wajib kita harus duduk ke masjid? Tidak. Siapapun dan bagaimanapun keadaannya serta apapun pekerjaannya, ketika ia mau mengkaji agama, insya Allah Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Itu tanda yang kedua. Bapak, ibu, ayah, bunda yang iktikaf di masjid ini, pertama dikasih Allah tanda istiqomah, alhamdulillah. Yang kedua, Allah tak berikan tanda, diberikan kebaikan. Ya kan? Siapa yang bersabda itu? Sabda Nabi. Yang pertama janji Allah, innallazina qalu rabbuna Allah. Lalu yang kedua sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Kahuripan yang dirahmati oleh Allah, dalam etapa kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memiliki kespesialan terkhusus tentang waktu. Jadi jika kita kaji, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kedudukan yang tinggi terhadap waktu. Dalam tafsir Al-Quran, bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah seringkali bersumpah tentang waktu. Contoh, wal asr, demi masa, wal lail, demi waktu malam, wad duha, demi waktu duha. Ternyata Allah ingin meninggikan dan meletakkan waktu itu begitu mulia. Oleh karena itu, salah satu ciri tanda orang yang bertakwa dan beriman adalah ia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu. Dalam satu hari Allah mengkhususkan dan menspesialkan ada waktu-waktu yang Allah tinggikan derajatnya. Kapan Bapak Ibu? Yaitu waktu sepertiga malam. Di pertengahan malam Allah berikan kekhususan sampai Allah bilang wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Orang yang bertahajud bangun malam nafilatan lak, Allah akan berikan kemuliaan. Lalu dalam satu minggu Allah berikan waktu khusus satu hari yang mulia. Hari apa? Hari Jumat. Lalu dalam satu bulan Allah berikan kespesialan, tanggal-tanggal spesial yang kita disunahkan untuk berpuasa. Tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan Ayyamul Bid. Lalu dalam satu tahun Allah berikan kespesialan satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang 2 bulan lalu kita selalu berdoa tuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah kita sampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Karena kenapa? Mohon maaf, ada banyak saudara-saudara kita yang sampai pada bulan Rajab, yang sampai pada bulan Sya'ban, tapi tidak sampai pada bulan Ramadan. Bisa jadi karena memang amalnya sudah siap. Kalau kita apakah sudah siap? Ada 2 kemungkinan kenapa Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Yang pertama, karena memang amal kita belum siap. Amal kita, dosa kita masih banyak. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, Allah ingin memberikan ampunan ke kita sebelum Allah panggil kita. Ya, itu 2 kemungkinan kenapa Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ternyata Allah spesialkan satu waktu, yang dimana satu waktu ini jika seorang hamba melakukan ibadah dan ketakwaan, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Waktu apa itu? Lailatul Qadar. Ini yang ingin kami bahas, yang ingin kami jelaskan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mendalami bagaimana cara mendapatkannya, ternyata kisah malam Lailatul Qadar itu begitu sederhana. Jadi sederhana sekali kisahnya. Pada tafsir At-Tabari dan tafsir Asbabun Nuzul lil Wahidi itu dijelaskan ketika Allah menurunkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, itu Rasul sedang bercerita kepada para sahabat seperti ini. Rasul duduk bersama para sahabat, lalu Rasul bercerita, konon pada suatu waktu di zaman Bani Israel ada yang disebut dengan Nabi Syam'un. Nabi Syam'un. Nabi Syam'un ini kalau dalam bahasa Ibraninya Bapak Ibu disebut dengan Nabi Samson. Pernah dengar nama Samson? Nama Samson itu bahasa Ibrani, diambil lalu dalam bahasa Arabnya itu Syam'un. Seperti Nabi Yusuf, kalau dalam bahasa Ibrani Nabi Yosef. Atau Nabi Daud dalam bahasa Ibrani disebut dengan Nabi David.
Itu. Nah, kita dalam sejarah Islam, Tarikhul Islami, Rasul pernah menceritakan tentang seorang nabi bernama Nabi Samson atau Nabi Syam'un. Nah, Nabi Syam'un ini adalah seorang nabi yang gagah perkasa melawan kezaliman selama 83 tahun. Dalam tafsir tersebut disebutkan labisas silaha alfasyahrin fi sabilillah, membawa senjata selama 1000 bulan untuk melawan raja kezaliman. Raja yang zalim dilawan sepanjang 83 tahun. Lalu Rasul tidak menjelaskan hanya sampai sana. Apa yang dilakukan oleh Nabi Syam'un? Nabi Syam'un itu yaqumu fil laili hatta yusbih wa yasumu fin nahari hatta yumsi. Masya Allah, Nabi Syam'un dalam sejarahnya itu bangun malam tidak berhenti beribadah sampai pagi, lalu siangnya berpuasa sampai sore selama 83 tahun. Masya Allah. Para sahabat kaget, ya Rasul, bagaimana kita bisa mengalahkan fadilah dan keutamaannya Nabi Syam'un ini? Begitu hebat sekali Nabi Syam'un. Coba logikanya Bapak, 83 tahun itu berjuang melawan kezaliman dan itu beribadah. Kalau dihitung-hitung berarti kapan baliknya? Manusia balik perkiraan umur 15 tahun. Berarti Nabi Syam'un umurnya lebih daripada 100 tahun. Dalam kisahnya Nabi Syam'un itu dalam sejarahnya diangkat menjadi nabi umur 40. Lalu berdakwah melawan kezaliman selama 83 tahun. Jadi total kira-kira umurnya berapa? 120 tahun. Lalu sahabat kaget, ya Rasul, umur umatmu itu perkiraan dan kisarannya itu hanya 60 sampai 70 tahun. Di sini ada yang sudah 70 tahun Bapak Ibu. Berarti dapat bonus dari Allah. Ada yang belum 70 tahun, 60 tahun, hati-hati karena juga banyak yang tidak 60 tahun sudah dipanggil. Saya juga bisa jadi duluan atau bapak-bapak duluan, kita nggak pernah tahu. Tapi para sahabat akhirnya bertanya, ya Rasul, ini Nabi Syam'un begitu hebat dan begitu dahsyat. Karena para sahabat itu ingin ibadahnya banyak fadilahnya, ingin mengalahkan orang-orang hebat dalam berjuang dan beribadah. Akhirnya bertanya, ya Rasul, bagaimana kita mengalahkan Nabi Syam'un sedangkan umur kita tidak sampai 83 tahun. Rasul terdiam Bapak. Rasul tidak dapat menjawab. Lalu karena Rasul itu apapun yang dikatakan oleh Rasul adalah in hiya illa wahyu yuha, pasti diwahyukan. Akhirnya turunlah ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah turunkan ayat bahwasanya ada satu malam yang di malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi sejarah adanya malam Lailatul Qadar itu karena para sahabat ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ingin mengalahkan Nabi Syam'un yang ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung 83 tahun Nabi Syam'un berdakwah, 83 dikali 12 itu kisaran 1008 tahun. 1008 tahun. Jadi para sahabat karena Nabi Syam'un itu bertanya tentang Nabi Syam'un, walhasil umatnya Nabi Muhammad mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kira-kira sudah ada belum yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Silahkan bagi-bagi dan share kapan mendapatkannya. Bapak sudah ada yang dapat Lailatul Qadar? Sudah ada yang merasa belum mendapatkan Lailatul Qadar? Jadi dalam perkataan ulama itu menganjurkan kita beribadah pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Lalu dikerucutkan lagi yaitu pada malam-malam ganjil. Nah, yang menjadi masalah tuh di Indonesia malam-malam ganjil ini versi siapa? Versi Nahdiyah atau Muhammadiyah? Nanti kita beda lagi malam ganjilnya, ya kan? Lalu dikerucutkan lagi. Para ulama bilang yaitu pada malam 27 Ramadan. Mana yang benar? Bapak Ibu, dalam tafsir itu saya baca bahwasanya Jibril itu pernah datang ke muka bumi. Jibril datang ke muka bumi untuk mengabari Rasulullah dan para umatnya, para sahabat akan datangnya Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya Jibril itu sudah hampir memberitahu, wahai Rasul, wahai sahabat, ini adalah malam Lailatul Qadar.
Tetapi ketika Jibril sudah turun ke muka bumi, ada dua orang sahabat yang sedang berdebat. Berdebat, bukan bertengkar, berdebat. Ini hanya berdebat. Ya, kalau bertengkar sudah pasti ada dosa di sana. Kalau bertengkar sudah pasti ada kezoliman di sana. Ini hanya berdebat, bisa jadi tentang permasalahan hukum fikih dan lain sebagainya. Walhasil karena perdebatan tersebut, akhirnya Jibril kembali lagi ke atas langit. Allah membatalkan, memberitahu kapan datangnya Lailatul Qadar. Itu kisahnya. Walhasil dari sini kita bisa paham apa? Lailatul Qadar itu tidak akan turun jika ada seseorang yang melakukan kemaksiatan. Jadi salah satu langkah utama dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita jauh daripada maksiat. Dan saya yakin, alhamdulillah, Bapak Ibu yang iktikaf dari malam sampai subuh, bahkan nanti sampai syuruk, kita sudah jauh daripada kemaksiatan. Insya Allah dapat Lailatul Qadar, insya Allah. Nah, salah satunya yang pertama adalah menjauhi kemaksiatan. Kenapa? Karena perdebatan saja tidak boleh, apalagi kemaksiatan. Dan Bapak Ibu, bagaimana jika kita diisi dengan kemubahan-kemubahan? Lah, memang langkah pertama mengisi ke malam Lailatul Qadar itu dengan melakukan yang mubah-mubah untuk menghindari kezaliman atau kemaksiatan. Dalam fikih, dalam usulul fikih itu, jika ada orang yang belajar usulul fikih nih, hal-hal mubah itu akan menjadi suatu hukum yang bagus, akan menjadi hukum yang begitu hebat. Ada dalam kaidah fikih itu, ma min mubahin illa wa yatahaqqaqu tarku haramin ma. Jadi Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, jika ada seseorang mengisi malam Lailatul Qadar dengan tidur, itu jangan sampai ada rasa dalam diri kita itu jengkel. Ih, dia mah tidur. Saya mah itikaf saja. Itu jangan sampai muncul. Kenapa? Orang yang melakukan kemubahan, kira-kira hukum tidur itu apa? Mubah kan? Boleh kan? Nah, dalam kaidah usul yang tadi saya sebutkan, mamin mubahin, tidak ada sesuatu kemubahan illa wa yatahaqqaqu tarku haramin ma, kecuali ia meninggalkan keharaman. Kira-kira kalau Bapak dalam keadaan tidur, kira-kira Bapak bermaksiat tidak? Bermaksiat tidak? Tidak. Nah, hukum meninggalkan maksiat itu apa? Wajib. Maka dengan tidur kita melakukan suatu kewajiban. Pahala tidak? Pahala. Itu langkah paling mudah. Jika memang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya sudah, tinggalkan maksiat. Gimana caranya? Tidur deh, paling mudah. Dengan niat apa? Ya Allah, tidur saya ini ingin meninggalkan maksiat. Tidak mungkin ada orang yang lagi tidur juga sekaligus lagi mabok. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada orang yang lagi tidur sekaligus main judi. Nggak ada. Tidak ada orang yang lagi tidur sekaligus ngomongin orang. Nggak ada. Jadi langkah paling pertama adalah dengan meninggalkan kemaksiatan, dengan melakukan kemubahan-kemubahan, apalagi ditambah dengan kesunahan-kesunahan. Nah Bapak Ibu, ada 5 langkah untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kira-kira mau tidak ini saya kasih tahu? Mau? Nah, ada 5 Bapak untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama dengan asyam. Asyam, saum. Saum itu artinya apa sih? Menahan. Nah, menahan itu bukan hanya pada pagi hari, tapi juga pada malam hari. Kita menahan apa? Menahan hawa nafsu kita. Nah, jika kita memang menjadikan Ramadan ini sebagai lembaga pendidikan, sebagai tarbiyah, harusnya kita evaluasi nih. Kita sudah berpuasa 20 hari. Kira-kira yang kita tahan itu hanya lapar dan dahaga saja atau juga hawa nafsu? Karena kenapa? Coba salah satu evaluasinya adalah kalau buka kira-kira dengan sederhana atau dengan tidak sederhana ya. Rasulullah itu buka dengan, kalau tidak ada air, pertama dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, yaitu dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka cukup dengan air. Nah, itu Rasulullah bukanya. Kira-kira Bapak Ibu 20 hari kemarin itu bukanya dengan apa saja ini? Gorengan. Ini pantas wajahnya banyak minyaknya ini. Nah, gorengan, apalagi es buah ada ya kan? Kolak ada es teh ada teh manis ada. Itu perlu kita evaluasi, apakah ada kesederhanaan atau tidak. Karena Rasulullah mengajarkan kesederhanaan. Cukup dengan kurma dan air lalu melakukan sholat. Karena apa? Karena malam harinya ada sholat tarawih. Kebanyakan dari kita adalah banyak masuk ke dalam hawa nafsu.
Ya, karena memang ingin berbuka akhirnya apa saja ada. Nasinya ada, lauknya ada, yang ringan ada, gorengan ada. Nah, itu perlu kita evaluasi agar kita Ramadan kita menjadi baik, penuh kesederhanaan. Nah, itu asyam, menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu bukan hanya itu, tapi juga menjauhi kita dari hati yang zalim. Salah satunya iri dengan orang, dengki dengan orang lain, bergibah dan namimah. Jangan sampai keluar daripada kalimat dari mulut kita itu pembicaraan tentang orang lain. Nah, minimal 1 bulan ini sebagai latihan kita agar kita mampu menahannya di 11 bulan yang akan datang. Seperti itu. Jadi siam itu menahan. Ini langkah pertama dalam mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa tapi hanya menahan lapar dan dahaga. Biarkan itu puasanya anak-anak, Bapak Ibu. Apalagi puasa anak-anak itu kan puasa dang kadang ya. Paginya puasa, siangnya madang. Puasa dang. Gitu. Tapi kita jangan sampai seperti itu, hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga harus kita naik upgrade. Karena ada 3 tingkatan dalam puasa. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khos, ada puasanya khawasul khawas. Nah, kita tuh di level yang mana? Mudah-mudahan kita minimal level khos, syukur-syukur alhamdulillah level khawasul khawas. Nah, langkah yang pertama adalah asyam. Lalu langkah yang kedua dengan apa? Langkah yang kedua adalah dengan al-qiyam. Apa al-qiyam? Al-qiyam itu adalah dengan mendirikan sholat. Nah, sholat-sholat wajibnya kita perbaiki, sholat-sholat sunnahnya kita perbanyak. Allah itu sudah menetapkan setiap waktu itu ada waktu sholatnya. Pagi sunnahnya ada isyraq, lebih lewat lagi ada duha, di siang hari ada zuhur, ditambah dengan waktu bisa sholat mutlak. Lalu asar, maghrib itu tuh waktunya berdekatan sampai isya. Nah, isya itu waktunya panjang, makanya Allah berikan banyak sekali sholat sunnah. Ada sholat sunnah tarawih, ada sholat sunnah hajat, ada sholat sunnah taubat, ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah istikharah. Lalu ditutup dengan kesunahan dengan sholat witir. Nah, Allah sediakan semua sholatnya. Maka al-qiyam inilah yang menjadi bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sholat wajibnya kita perbaiki, sholat sunnahnya kita perbanyak. Seperti itu al-qiyam. Kenapa? Lalu saya membaca salah satu hukum bagaimana dengan perempuan, lebih baik sholat di rumah apa sholat di masjid. Nah, ini menjadi perdebatan. Ternyata setelah saya ulik itu, memang Rasulullah menyabdakan perempuan itu sholatnya lebih baik di rumah. Sabda Rasul. Lalu saya cari asbab kenapa para perempuan itu sababnya lebih baik sholat di rumah. Karena memang saat zaman itu menjauhi daripada menjauhi daripada kefitnahan. Harus ada mahram. Kenapa? Karena pada zaman itu banyak sekali kezaliman jahiliyah. Pada zaman Rasulullah ditakutkan para perempuan itu yang menyatakan keislamannya akan diberikan kezaliman oleh orang kafir. Pertanyaannya, zaman sekarang ada tidak? Aman tidak? Perjalanan perempuan menuju masjid aman tidak? Aman. Maka dengan itu pun insya Allah perempuan itu lebih baik sholatnya juga di masjid kok. Tidak usah takut dengan sabda Rasul, karena memang ada background syariahnya. Jadi ibu, ayah, bunda yang sekarang bunda yang ada di masjid ini insya Allah masuk dalam kategori kesunahan, bisa iktikaf di masjid ya. Dan biasanya sholat di masjid lebih khusyuk dibanding di rumah. Imam bacaannya nikmat ya, kita tidak perlu lagi mikir rakaat keberapa ya tadi ya. Kalau sholat di rumah kan kadang sudah rakaat keberapa ini, kompor sudah dimatikan atau belum, anak pergi main kemana takut hilang. Tapi kalau sholat di masjid insya Allah penuh ketenangan. Nah, itu langkah yang kedua dengan al-qiyam. Lalu langkah yang ketiga agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yaitu perbanyak dengan as-sadaqah, dengan bersedekah. Karena dengan sedekah itu membersihkan jiwa dan raga. Terlebih pada bulan Ramadan Allah wajibkan satu kewajiban yaitu membayar zakat. Maka jangan lupa Masjid Telaga Kahuripan ini menjadi wadah untuk menerima dan menyalurkan zakat. Silahkan sampaikan dan juga bayar zakatnya, jangan sampai terlewat. Sodakoh dalam bentuk apapun, bisa dalam sodakoh memberikan makanan orang yang berpuasa, orang yang sahur dan lain sebagainya. Lalu langkah yang keempat untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan Al-Quran.
Dia membaca banyak Al-Quran. Dan gini Bapak Ibu, Ustadz, saya bacaannya tidak lancar, apakah saya masuk dan bisa dapat malam Lailatul Qadar? Ini dahsyatnya sabda Nabi. Nabi itu Bapak Ibu kalau sudah bersabda itu sangat fair. Tahu ya, fair itu adil. Siapapun yang masuk ke dalam sabda Nabi semuanya dapat melakukannya dan melaksanakannya. Dalam sabda Nabi itu kan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Siapa sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Perhatikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Rasul sabdanya seperti itu. Andaikan Rasul bersabda seperti ini, khairukum man fasaha biqiraatil Qur'an wa 'allamah. Siapa orang yang sebaik di antara kalian adalah yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya dan mengajarkan Al-Qur'annya. Kira-kira kita masuk tidak dalam kategori tersebut? Alhamdulillah Rasul tidak bersabda seperti itu. Mungkin yang masuk hanya para asatid, mungkin yang masuk hanya bapak imam. Tapi Rasul bilang apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling bagus adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi jika bapak ibu masih ada yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, yakinilah bahwasanya kita masuk kok dalam kategori hadis Rasul yang sebaik-baik dalam membaca Al-Qur'an. Terbata-bata, bahkan tentang terbata-bata Rasul itu bersabda kepada para sahabat, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran pahalanya 2, pahala membaca Al-Quran dan pahala berjuang dalam mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Jadi Rasul itu kalau bersabda fair banget Bapak Ibu. Ada satu hadis Nabi yang saya senang banget dengan hadis ini. Hadisnya itu semua mungkin Bapak Ibu hafal juga. Apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Masya Allah. Perhatikan hadis ini. Nabi bilang khairun nasi anfa'uhum linnas. Nabi tidak bilang khairun nasi agnan nas. Nabi tidak bilang yang paling baik adalah yang paling kaya. Bayangin kalau Nabi bilang kayak gitu, kira-kira kita masuk tidak? Tidak. Nabi juga tidak bilang khairun nasi ajmalu wajhan bainan nas. Siapa orang yang paling baik adalah yang paling ganteng dan cantik parasnya. Nabi bilang gitu tidak? Tidak. Kira-kira kalau Nabi bilang seperti itu kita masuk tidak Bapak Ibu? Ya Allah, kita makan kalah dengan wajahnya orang Eropa putihnya, dengan orang Arab mancungnya, ya kan? Nah, Nabi tidak bilang seperti itu. Nabi juga tidak bilang khairun nasi ahsanu nasaban bainan nas. Nabi tidak bilang yang paling baik adalah yang paling bagus nasabnya. Di sini ada yang keturunan Nabi, ada yang keturunan wali, keturunan presiden, atau keturunan raden. Nabi tidak bilang yang paling baik itu yang paling bagus nasabnya, tidak. Nabi juga tidak bilang khairun nasi a'la ilman bainan nas. Nabi tidak bilang siapa orang yang paling baik adalah yang paling tinggi ilmunya. Ya Allah, sedih sekali dengan orang yang tidak mengalami pendidikan, tidak punya pendidikan, maka tidak dapat masuk ke dalam hadis Nabi. Nabi tidak bilang seperti itu. Tapi Nabi bilang apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Maka Bapak Ibu, Bapak yang mencari nafkah untuk keluarganya masuk dalam kategori khairun nas. Ibu yang mengasuh anaknya, memberikan makan, masak, itu khairun nas. Mohon maaf, ojek yang nganterin customernya dari satu tempat ke tempat lain, itu khairun nas? Khairun nas. Jadi Nabi itu kalau sudah bersabda fair sekali, adil. Semuanya masuk dalam kategori khairun nas. Insya Allah. Hadis Nabi itu begitu adil. Nah, Nabi bilang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi misalkan Bapak Ibu tidak hatam karena memang terbata-bata dalam baca Al-Qur'an, tidak apa-apa. Insya Allah Lailatul Qadar tetap turun walaupun kita terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an. Dan terakhir, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, Allah bilang dalam rentetan ayat tafsir Al-Qur'an itu, yaitu dengan doa, dengan berdoa. Bapak Ibu silakan perhatikan Al-Quran halaman tentang puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lalu ayat setelahnya itu ayat ayyamam syahrul Ramadan. Lalu setelahnya itu ayyamam ma'dudat. Lalu di akhir halaman tersebut ada satu ayat yang berlanjut rentetan ayat puasa. Apa? Wa idza sa'alaka ibadi
anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dalam ayat itu Allah bilang, apabila ada hambaku meminta kepadaku, niscaya aku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, logikanya apa? Artinya jika seorang hamba meminta kepada Allah, Allah menjadi dekat. Jika seorang hamba tidak meminta kepada Allah, maka Allah tidak dekat. Langkah paling gampang untuk dekat dengan Allah adalah dengan berdoa. Dengan doa Allah dekat, dengan tidak berdoa Allah tidak dekat. Maka bulan Ramadan ini wadah, Lailatul Qadar ini wadah untuk kita banyak minta ke Allah. Apapun kita minta ke Allah, insya Allah Allah ijabah. Dan yang paling penting dari berdoa itu bukan ijabahnya, tapi apa? Kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di waktu pagi yang indah ini, di waktu isyraq ini, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadikanlah kami orang yang dekat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang berada dalam kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba yang begitu banyak dosa dan kesalahan, begitu banyak kekhilafan dan kemaksiatan. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah kedurhakaan kami kepadamu ya Allah. Ampunilah kemaksiatan kami kepadamu ya Allah. Karena Engkau maha penerima taubat kami ya Allah. Engkau yang menerima dan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah, hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, menjadi ahli Quran. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami dalam mendekatkan diri kepadamu ya Allah, menjadi ahli ibadah, ahli ridho, ahli ikhlas ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang cerdas, anak-anak yang sopan dan santun, berakhlakul karimah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ayah ibu kami ya Allah, dosa abi umi kami ya Allah, dosa mama papa kami ya Allah. Ampunilah keduanya ya Allah, karena kami bersaksi beliau adalah orang yang baik, beliau adalah orang yang salih, beliau yang merawat kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah, sehatkan jasmaninya, sehatkan rohaninya, bahagiakan kedua orang tua kami di dunia dan akhirat.
Ya Allah, jadikanlah orang tua kami orang tua yang salih ya Allah, yang bertakwa, beriman ya Allah, yang jika Engkau memanggil kedua orang tua kami keadaannya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jika memang orang tua kami sudah wafat ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kuburan orang tua kami adalah surga daripada surgamu ya Allah. Janganlah jadikan kuburan kedua orang tua kami neraka daripada nerakamu ya Allah. Jauhkanlah orang tua kami dari siksaan api neraka ya Allah, karena kami yakin ya Allah, beliau adalah orang-orang yang saleh dan salihah, baik kepada kami, merawat kami dari kecil kami, merawat kami, mendoakan kami ya Allah dari kecil ya Allah sampai kami besar. Maka haramkanlah api neraka daripada kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terakhir ya Allah, terima kasih sudah menyampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Berikanlah kami fadilah ya Allah, keutamaan malam Lailatul Qadar. Turunkanlah kepada kami malam Lailatul Qadar. Jadikanlah kami hamba-hamba yang beruntung mendapatkan Lailatul Qadar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang salah, penyampaian yang khilaf, itu murni dari diri saya pribadi. Jazakumullah anna ahsanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Panjang umur semua, sehat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.